Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat di rumah? Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syukranillah, amma ba'du. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul ijtima', nikmat berkumpul dengan seseorang yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, yakni bersama Al-Ustaz Ali Reza Bek. Ini merupakan momen yang sangat bahagia, momen yang sangat santai bisa ngobrol bersama beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita ada dua model manusia yang sangat terbaik, yakni seseorang yang bisa mengajarkan Al-Quran dan belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Para sahabat di rumah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi hari ini sesuatu yang sangat istimewa bisa duduk bersama beliau, Ustaz Ali Reza Bek. Kita sambut beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, gimana suasana pandemi seperti ini Ustaz? Apakah tetap semangat? Alhamdulillah, harus tetap semangat. Alhamdulillah, Masya Allah. Beliau adalah seseorang yang menjadi inspirasi dalam hidup saya, khususnya di bidang Al-Quran. Bahwasanya kita mempunyai kitab yang sangat mulia, yakni Al-Quranul Karim. Banyak belajar dari beliau bahwasanya seseorang yang beriman harus selalu penuh hatinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ustadz, untuk aktivitas di tengah-tengah seperti ini, apa saja aktivitas antum di rumah Ustadz? Ya, alhamdulillah. Aktivitas saya di rumah tentunya adalah memperbanyak tilawah, ya, Baca Al-Quran, baca Al-Quran, Masya Allah. dan juga tetap saya memantau murojaahnya anak-anak didik saya, Santri-santri Ustaz ya. santri-santrinya, Masya Allah. tetap di rumah, ya. Mengkoreksi bacaan melalui online, ya, via daring. Nah, meskipun kita dilanda pandemi seperti ini, tidak menyurutkan semangat kita ya Ustaz untuk terus belajar Al-Quran dan juga tetap aktif bersama santri Ustaz ya. Masya Allah, ini termasuk perjuangan kita, dakwah kita di bidang Al-Quran Ustaz, dan juga dalam rangka memasyarakatkan Al-Quran. Alhamdulillah, beliau adalah koordinator Al-Quran di Wafa, program Wafa Gereja Quran Sumeneb, dan juga beliau menjadi inspirasi bagi kita semua dalam rangka menjaga hafalan Al-Quran Ustaz ya. Salah satu hal yang saya kagum dari beliau, bagaimana perjuangan beliau ketika tetap memurojaah hafalan meskipun di tengah-tengah kesibukan ya Ustaz ya. Pastinya tetap sibuk Ustaz ya, meskipun aktivitas kita di tengah-tengah seperti ini. Kalau masalah sibuk pasti kita ada kesibukan Ustaz ya, karena kita juga punya tanggung jawab masing-masing dalam rangka cara Ustaz ya, dan juga metode kita untuk terus bisa menjaga hafalan Ustaz. Bagaimana di tengah-tengah kesibukan dan juga di tengah-tengah pandemi seperti ini untuk tidak menyurutkan hati kita untuk terus memurojaah Al-Quran Ustaz. Tip kepada kami, kepada sahabat-sahabat di rumah, untuk terus senang, semangat, dan ada waktu lowong untuk Al-Quran. Baik. Bagi penghafal Al-Quran, sebelum menghafal tentunya harus faham, harus mengerti apa yang akan menjadi pegangan mereka untuk menghafal Al-Quran. Setelah saya baca dari beberapa buku, setidaknya ada 8 kiat untuk kita
menghafal Al-Quran. Sebelum kita menghafal Al-Quran. Sebelum ya Ustaz, Sebelum menghafal Al-Quran ada 8 kiat. Yang pertama yaitu tentunya ikhlas. Ikhlas. Sebagaimana di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Dan mereka tidak diperintahkan illa liya'budu, kecuali menyembah kepada Allah mukhlishin dengan ikhlas, ya. Ini yang menjadi yang utama dalam menghafal Al-Quran, ikhlas. Selalu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi yang pertama kiat kita juga ikhlas. Ikhlas. Yang kedua yakni sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Ini harus juga ditanamkan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah di paling akhir, insyaallah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh di walladzina jahadu fina, di dalam mendekatkan diri kepada kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami pasti akan beri petunjuk kepada jalan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sudah ada jaminan, ya. Kalau kita bersungguh-sungguh, ikhlas yang pertama, yang kedua sungguh-sungguh, insyaallah itu sudah mendapat jaminan akan diberikan petunjuk oleh Allah untuk selalu di jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jadi yang kedua sungguh-sungguh Ustaz, ya? Bersungguh-sungguh. Yang ketiga yakni sabar, ya. Sabar sangat diperlukan ketika menghafal Al-Quran. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd, jannatu adni yadkhulunaha, dan seterusnya. Lalu di sana dikatakan salamun alaikum bima sabartum, ya. Fa ni'ma uqbad dar. Kesejahteraan bagi kalian atas kesabaran kalian. Ini dari menghafal Al-Quran dan seterusnya. Jadi sabar, ya. Sabar itu yang ketiga. Masya Allah. Jadi kiat yang ketiga, untuk kita belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran, kita harus bersabar, Ustaz, ya. Masya Allah, harus melalui proses, Ustaz, ya. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada yang spontan, tidak semudah membolak-balikan telapak tangan. Ternyata kita memang harus bersabar dan berproses untuk menjadi seorang hifdzil Quran. Masya Allah. Dan dengan sabar itu pula, insya Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar, yakni pertolongan Allah membersamai dengan orang-orang yang sabar. Artinya insyaallah terus Allah akan tolong orang-orang yang sabar. Yang keempat, ya ini yang pertama tadi ikhlas, ya. Ikhlas. Yang kedua sungguh-sungguh. Yang ketiga sabar, ya. Yang keempat ini yakin. Yakin, Ustaz, ya, bahwasanya kita bisa. Betul. Jadi kita itu sebelum menghafal sebelum menghafal Al-Quran, kita harus yakin dahulu. Tanamkan keyakinan. Keyakinan bahwa kita pasti bisa. Dan menghafal Al-Quran itu mudah. Jadi para sahabat di rumah, salah satu kiat untuk menghafal Al-Quran yang keempat, kita harus yakin, Ustaz, ya. Iya. Harus yakin bahwasanya kita pasti bisa. Dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha dan yakin kepada Allah bahwasanya Allah akan mempermudah belajarnya kita dan menghafalnya kita. Iya, betul. Jadi banyak dari para penghafal Quran yang sebelum menghafal sudah tidak yakin. Al-Quran ini banyak, ada 600 halaman, bisa nggak ya?
betul. Itu harus hilangkan keraguan dari hati kita. Sebagaimana Allah sudah katakan, Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, ya, 4 kali Allah mengatakan bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikr fahal min mudzakir. 4 kali Allah katakan. Insyaallah 4 kali. 4 kali. Artinya sungguh-sungguh. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal. Bahkan adakah yang mau mempelajari, adakah yang mau mengingat Al-Quran? Jadi firman Allah bahwasanya sudah kita dimudahkan untuk belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, memperdalam Al-Quran. Jadi firman Allah di dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita bersungguh-sungguh Allah akan mempermudah kita, Ustaz. Harus yakin, ya, yakin. Nah, ini. Allah sudah, bahkan Allah tantang, adakah yang mau menghafal? Betul. Adakah yang mau belajar? Gitu, Adakah yang mau belajar? Masya Allah, para sahabat di rumah, begitu indahnya kita belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran yang tidak spontan dan juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena seseorang yang hafal Al-Quran, seorang hamba yang hafal Al-Quran merupakan keluarga Allah, dan tidak semuanya dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi seorang hifdzil Quran. Masya Allah, Ustaz ya, begitu istimewa, Ustaz ya. Jadi itu yang keempat, harus yakin, karena kalau kita nggak yakin nanti akan susah. Betul. Jadi kita pesimis, Ustaz ya. Pesimis sebelum kita melangkah sudah pesimis, dan itu tidak boleh terjadi, Ustaz ya. Harus tetap optimis gitu ya, untuk belajar Al-Quran dan menghafal Al-Quran. Insyaallah. Itu yang keempat. Lalu yang kelima adalah ketika kita ingin menjadi penghafal Al-Quran, harus kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Karena tentu di dalam perjalanan menghafal itu ada kendala dan godaan-godaan lika-liku. Ya? Ada ujian juga. Ujiannya, pasti ada ujiannya. Ujian kesabaran dan segala macam, Ustaz ya. Masya Allah. Jadi itu harus kita bisa memotivasi diri kita. Jangan kita bergantung kepada orang lain untuk memotivasi diri kita. Terkadang ada orang itu untuk memotivasi orang lain itu gampang sekali. Betul. Bisa, tapi untuk dirinya sendiri susah. Harus meminta nasihat dari orang lain. Harus minta motivasi dari orang lain. Nah ini, ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus bisa untuk memotivasi diri kita sendiri. Ya. Itu yang kelima. Bahwasannya kita pasti bisa, Ustaz ya. Termotivasi. Kadang kata antum tadi, untuk memotivasi orang lain kita bisa, untuk memberikan penjarahan kepada orang lain kita bisa, dan untuk memberikan penjabaran tentang bagaimana proses menghafal Al-Quran kita bisa. Namun kita juga harus bisa memotivasi diri kita bahwasanya menghafal Al-Quran tidak sesulit yang dibayangkan, Ustaz ya. Masya Allah. Itu yang kelima. Ya. Yang keenam yaitu Al-Quran harus menjadi prioritas ya. Diprioritaskan Al-Quran itu. Prioritas artinya dinomorsatukan Ya. Adapun hal-hal yang lain, apalagi yang tidak bermanfaat, itu dikesampingkan dulu. Betul. Artinya harus Al-Quran itu harus dinomorsatukan. Masya Allah, ya. Dalam keseharian kita. Artinya harus dikedepankan, Ustaz. Masya Allah. Jadi salah satu pengalaman juga para sahabat di rumah, kadang kita sebelum melangkahkan kaki kita untuk menghafal Al-Quran, kita kadang tidak begitu hobi membaca, Ustaz ya. Tidak begitu hobi membaca, bahkan untuk membaca novel pun kita tidak begitu senang. Akan tetapi ketika kita sudah menghafal Al-Quran, sudah mulai berjalan dengan juz 1, juz 2, juz 3, kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesenangan membaca, Ustaz ya. Kesenangan membaca novel, membaca koran, dan ini juga termasuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya Al-Quran itu termasuk pencemburu. Jadi ketika proses menghafal Al-Quran, lalu kita memberikan fokus kita kepada yang lain, Ustaz ya. Lalu kita
lebih banyak membaca buku, lebih banyak membaca novel. Ini termasuk ujian kita, bagi kita bahwasanya kita diuji oleh Allah seberapa nomor satukah Al-Quran di hati kita. Iya, benar. Masya Allah. Sebenarnya tidak masalah untuk membaca buku, Ya. novel ataupun, tapi ingat harus Al-Quran nomor satu dulu. Betul, dinomor diselesaikan satukan. dulu murojaahnya, tilawahnya, nambah hafalannya, itu harus selesai dulu. Baru setelah selesai, baru Kita tidak bisa fokus ke lain, Ustaz, ya. ke lainnya tidak Masya masalah. Allah. Ya, betul. Artinya selesaikan dulu target-target dalam keseharian kita. Betul. Baru aktivitas yang lain, baca buku yang lain. Jadi sebelum kita mencapai target yang sudah menjadi impian kita untuk menjadi seorang hifdzil Quran, kita jangan terlalu banyak memberikan fokus kepada yang lain, Ustaz. Artinya tidak ditunda-tunda. Kan? Betul, betul. Misalkan hari ini target kita beberapa lembar atau 1 juz, misalkan murajaahnya. Lalu ada tergerak, sekarang ini waktunya kosong. Betul. Saya mau baca buku saja dulu, mau istirahat dulu saja, Betul. mau keluar saja dulu. Jangan, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran tidak boleh ditunda. Betul. Ketika ada keinginan tergerak, langsung kita melangkah, Ustaz, ya. betul. Masya Allah. Kita sambil Jangan ngopi, Ustaz, ya. tidak- Iya. Sambil ngopi, Masya Allah. Terlalu asik obrolan ini, Masya Allah. Ini betul. Jadi tidak boleh ditunda, diprioritaskan.